Sementara itu, pemirsa, hari kedua penerimaan peserta didik baru dengan sistem daring di DKI Jakarta menimbulkan kebingungan bagi orang tua calon siswa. Pihak sekolah menyediakan berbagai informasi agar pendaftaran siswa baru tetap dirubah. Hari ini menjadi hari kedua penerimaan peserta didik baru di wilayah Jakarta untuk tingkat SD hingga SMA dengan sistem daring. Terdapat 6 jalur dalam PPDB tingkat SMA di DKI Jakarta, yaitu jalur inklusi, afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, perpindahan orang tua dan guru, serta jalur zonasi. Hari ini PPDB dikhususkan bagi mereka yang ingin masuk dengan menggunakan jalur inklusi dan prestasi akademik. Dengan sistem daring, beberapa orang tua kebingungan dengan sistem ini. Apalagi sistem yang diakses tak jarang menemui kendala. Meski demikian, pihak sekolah tetap membuka ruang informasi bagi orang tua calon siswa yang menemui kesulitan. Setelah kita dari 68 ketendang ke 21, 21 ketendang lagi ke SMA 1. Begitu ketendang kita daftar lagi udah susah. Karena trouble, kita tadinya nggak tahu kalau trouble ya. Tapi keluarnya ada kalimat nilai bahasa Indonesia untuk semester 7 harus ditulis dengan angka. Itu banyak kan yang belum paham tentang PPDB yang kali ini agak berbeda. Berbedanya di mana? Karena kebetulan kan kita sedang mengalami pandemi COVID. Bedanya kalau dulu bisa orang sering datang ke sini atau berkerumun, kalau sekarang di rumah saja, itu bedanya. Yang kedua, secara kebetulan kita mengapresiasi orang-orang yang memang belum paham itu untuk membuka jalur ruang informasi. Informasi ini memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk memberikan informasi-informasi apa yang orang tua nggak tahu. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru telah dibuka. Pemprov DKI menambah kuota jalur bagi calon siswa dari keluarga tidak mampu. Namun pendaftaran yang seluruhnya harus melalui online menjadi kendala bagi sejumlah masyarakat. Menjelang tahun ajaran baru, Sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta 2020 telah dibuka pada 11 Juni kemarin. Calon siswa bisa mendaftar secara online sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah diumumkan. Ada beberapa jalur yang dibuka, yaitu jalur zonasi, inklusi bagi calon siswa berkebutuhan khusus, jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga tak mampu, jalur prestasi akademik dari luar Jakarta, jalur prestasi non-akademik, dan jalur pindah tugas orang tua serta anak guru. Pada tahun ajaran ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memutuskan meningkatkan kuota bagi jalur afirmasi. Kebijakan PPDB DKI Jakarta memberikan ruang bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri serta meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial. Keberpihakan tersebut terwujud melalui peningkatan kuota jalur afirmasi. Penambahan kuota bagi jalur afirmasi yaitu pada tingkat SMP, SMA, dan SMK. Namun tetap kuota paling banyak adalah jalur zonasi, yaitu sebesar 40%. Dalam jalur zonasi terdapat sejumlah kriteria dalam seleksi penerimaan di sekolah pilihan. Kriteria pertama seleksi jalur zonasi adalah calon peserta didik harus berada di zona yang telah ditetapkan, dengan kata lain, harus berada di wilayah dengan sekolah pilihan. Jika seleksi zonasi melebihi daya tampung, maka seleksi turun ke kriteria selanjutnya, yaitu usia calon siswa, lalu urutan pilihan sekolah, dan terakhir seleksi berdasarkan waktu mendaftar. Namun penerimaan peserta didik baru yang harus dilakukan seluruhnya secara online menjadi kendala sendiri bagi sejumlah orang tua siswa maupun calon siswa. Begitu ketendang kita daftar lagi udah susah. Karena trouble, kita tadinya nggak tahu kalau trouble ya. Tapi keluarnya ada kalimat nilai bahasa Indonesia untuk semester 7 harus ditulis dengan angka. Sedangkan kita kan sudah verifikasi, otomatis kan udah kelihatan ya. Begitu. Nah, itu akhirnya kita nunggu aja sampai malam, ternyata terus akhirnya datang ke 68.
Agar tidak keliru memahami tahapan-tahapan untuk mendaftar ke sekolah pilihan, masyarakat bisa mencari informasi melalui media sosial Dinas Pendidikan DKI Jakarta maupun di situs resmi PPDB DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.